Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hari ini, hari Senin, tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, tidak terasa kita sudah berada di garis yang mendekati finish. Ya. Dan ini insya Allah menjadi perjumpaan ya, atau pertemuan kita yang terakhir dalam kajian online Ramadan bersama Masjid Al-Irsyad Surabaya. Sungguh suatu nikmat dari Allah, saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian online Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya, ya, karunia yang besar dari Allah kita bisa dipertemukan, diperjumpakan, walaupun tidak secara langsung berdekatan secara fisik, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama ya, duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'anul Karim, mengkaji ayat-ayatnya, menggali hikmah, hukum dan kandungan sunnatullah yang luar biasa yang ada di alam semesta dan di dalam diri kita, yang semuanya terangkum dengan begitu indah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yang dalam 4 pertemuan ini kita bahas, walaupun kita hanya mengambil sampel atau contoh-contoh dari tafsir An-Nabulsi untuk mentadabburi ayat-ayat Allah di alam semesta, di dalam diri kita, dan juga dalam kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu Saudara, para peserta kajian Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji surah Al-Qadar. Sesuai dengan namanya, Al-Qadar berarti kemuliaan. Al-Qadar berarti ukuran takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan kita, hamba-hamba Allah, kemuliaan takdir dan nasib kehidupan kita bergantung kepada jauh atau dekatnya kita kepada petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ya, saya ulangi. Kenapa surah Al-Qadar ini dinamakan dengan Al-Qadar yang artinya kemuliaan, satu, yang artinya adalah takdir kehidupan, dua, yaitu untuk memberikan pesan kepada kita semua kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kemuliaan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, dan takdir kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada jauh atau dekatnya kita dari petunjuk Al-Qur'an. Tergantung dari sejauh apa dan bagaimana kita sanggup untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka itu, para pemirsa peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah turunkan surah Al-Qadar ini dengan menyatakan
Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan hu. Hu itu apa? Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Ya. Dan secara urutan mushaf, ya, di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ini ya diletakkan setelah surah Al-Alaq. Yang kita tahu surah Al-Alaq, rangkaian 5 ayat yang pertama di dalam surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di Gua Hira. Maka ketika Allah mengatakan inna anzalnahu, sepertinya Allah mengatakan ini untuk merujuk kami telah menurunkannya. Ayat-ayat yang diturunkan di rangkaian pertama wahyu itu di Gua Hira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kami turunkan dia di malam yang mulia. Saudara para peserta kajian Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menjelajahi kedalaman, keluasan makna daripada surah Al-Qadar dan pesannya bagi kehidupan kita, sebelum kita menyelami samudra surah Al-Qadar dan kita memetik mutiara-mutiara sebagai nutrisi bagi kehidupan kita dari surah Al-Qadar ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ketahui dahulu apa sebab nuzulnya surah ini. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa yang melatar belakangi, ya, peristiwa yang terjadi yang bersamaan dengan turunnya ayat ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanallah. Dan dari asbabun nuzul ini saja kita sudah mendapatkan pelajaran yang berharga tentang pembangunan karakter umat. Subhanallah. Diriwayatkan di sini, ya, di hadapan para peserta semua, saya buka Maktabah Syamilah Tafsir Ibnu Katsir, ya, surah Al-Qadar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan 3 riwayat yang beliau nilai layak untuk disampaikan terkait dengan sebab turunnya surah Al-Qadar ini. Ada sebelumnya di atas ini, yaitu tentang periwayatan, tetapi sayangnya periwayatan itu, ya, periwayatan yang majhul perawinya, dhaif sanadnya, bahkan dinilai mungkar. Kenapa? Ini berkaitan dengan adanya kecaman, ya, terhadap masalah politik yang lalu dikaitkan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Ini tidak perlu kita bahas di sini. Ya, hanya perlu dibahas oleh para ahli Al-Qur'an. Ya. Yang kemudian dibantah dan dikritik habis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa riwayat tersebut ini erat kaitannya dengan konflik pertikaian politik yang lalu melahirkan satu kelompok aliran Syiah yang mencaci maki dan memusuhi serta menyerang, ya, daulah Bani Umayyah. Ini paling mereka benci. Sehingga kata seorang peneliti sejarah yang karya-karyanya banyak, ya, menulis tentang sejarah Islam dalam setiap periodenya, yaitu Dr. Raghib As-Sirjani. Ya. Beliau beberapa kali datang ke Indonesia ini di Islamic Book Fair. Beberapa tahun yang lalu datang, diundang oleh penerbit yang menerbitkan karya terjemahan beliau. Ya. Raghib As-Sirjani mengatakan, ada 2 periode dalam sejarah Islam ini yang paling dizalimi oleh orang-orang yang anti-Islam atau kelompok yang anti-Islam. Ya.
Pertama adalah periode kekuasaan Bani Umayyah. Karena mereka ini dibenci oleh kalangan Syiah. Mereka menumpahkan kebencian dan kemarahannya dengan menyerang karakter para pemimpin Bani Umayyah. Dan yang paling awal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Juga semua penguasa yang ada setelah beliau. Ya. Ini melakukan pembunuhan karakter. Karena sumbangan Bani Umayyah terhadap ajaran Islam ini luar biasa besarnya. Ya, merekalah yang menjaga Islam ini, menjaga thugur, menjaga perbatasan, bahkan melakukan ekspansi futuhat, membebaskan negeri-negeri dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Yang kedua adalah periode Daulah Utsmaniyah. Negara besar ini yang memimpin kekhalifan Islam selama 6 abad lebih, ini dimusuhi oleh para orientalis. Ya, sekaligus juga Syiah. Karena dalam beberapa penggalan periode sejarah Daulah Utsmaniyah ini terjadi peperangan besar, ya, konfrontasi antara Daulah Utsmaniyah menghadapi dua front sekaligus, front Salibis Eropa dan front Daulah Syiah Safawiyah. Maka sejarah keagungan dan kebesaran Daulah Utsmaniyah ini banyak diserang, ya, oleh kelompok orientalis dan kelompok Syiah ini. Saudara kaum muslimin dirahmati Allah, tanpa berpanjang kita membahas itu, kita masuk kepada sababun nuzul yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah, yang bersumber dari riwayat atau jalur Imam Mujahid, bahwasanya Nabi SAW dzakara rajulan min Bani Israila labisas silaha fi sabilillahi alfa syahrin. Nabi menyebut, mengisahkan cerita seorang laki-laki dari Bani Israel yang mengangkat senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimun, maka kaum muslimin semua merasa kagum. Mereka berdecak kagum, takjub kepada laki-laki ini. Ya. Maka Allah lalu menurunkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian riwayat yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengambil dari riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, ulama besar, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli-ahli tafsir Al-Quran, yang menulis kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Dari jalur riwayat Mujahid juga, Imam Mujahid menyebutkan bagaimana kana fi Bani Israila rajulun yaqumul laila hatta yusbih. Seorang laki-laki di kalangan Bani Israel, ya, dia ini senantiasa qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan salat, ibadah, hatta yusbih, sampai subuh. Thumma yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsi, kemudian dia berjihad memerangi musuh-musuh Allah dari siang sampai sore, sampai malam. Coba bayangkan. Fa fa'ala dzalika alf syahr, dia lakukan itu selama 1000 bulan. Ya. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah lalu kemudian turunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya qiyamul lail, ya, pada malam itu lebih baik dari pahala amal laki-laki yang selama 1000 bulan
Dia qiyamul lail di malam hari sampai subuh dan berjihad di siang hari sampai sore hari. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Urwah. Dia menyatakan, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada satu hari, mengisahkan kisah 4 orang tokoh Nabi dari kalangan Bani Israel. Abadullah thamanina ama. Mereka menyembah Allah, beribadah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ainin. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, bahkan sekedipan mata. Selama 80 tahun mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Sekedipan mata paling 1 detik ya Pak. 2 detik paling lama. Ini mereka beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sedetik, walaupun sekedipan mata. Subhanallah. Nabi menyebut 4 nama Nabi Bani Israel itu, yaitu siapa? Fadzakara Ayyub, Nabi Ayyub. Wa Zakaria. Wa Hazkial, dan Nabi Hazkial. Wa Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Lalu kemudian Ali bin Urwah berkata, fa'ajiba ashabu Rasulillah SAW min dhalik. Sahabat-sahabat Rasulullah terkagum-kagum dengan kisah tersebut. Dengan kisah ibadahnya 4 orang Nabi Bani Israel 80 tahun tidak pernah maksiat sedetik pun kepada Allah. Maka kemudian fa'atahu Jibril. Jibril datang menemui baginda Rasulullah. Faqala ya Muhammad. Wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafari 80 sanatan. Umatmu begitu mengagumi ibadahnya mereka ini selama 80 tahun. Lam ya'su tarfata ainin. Mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah meskipun sekedipan mata. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Lalu Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Sungguh Allah telah menurunkan, telah menetapkan sesuatu yang lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh 4 orang Nabi tersebut. Faqara'a alaihi, lalu Jibril membacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hadza afdal mimma ajibta anta wa ummatuka. Ibadah di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada ibadah yang kamu dan umatmu kagumi dari Bani Israel. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira. Nabi bergembira, berseri-seri wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena rahmat Allah telah diberikan kepada beliau dan umatnya dengan hadirnya Lailatul Qadar. Pemirsa, para peserta kajian dirahmati Allah, apa pelajaran dari karakter yang menjadi sebab turunnya surah Al-Qadar ini, saudaraku yang dirahmati Allah? Yang pertama adalah karakter yang ingin dibangun oleh surah Al-Qadar ini. Kita bisa melihatnya dari karakter generasi muslim yang pertama, yaitu para sahabat Nabi SAW. Mereka mengagumi kualitas amal saleh. Ini standar hidup, prinsip hidup yang harus kita pegang. Mereka tidak kagum dengan fisiknya seseorang. Mereka tidak kagum dengan kekuatan seseorang yang sanggup berjihad 1000 bulan. Ini bukan orang sembarangan. Kalau kita bilang mungkin ini orang sakti mandraguna,
orang hebat, Superman, manusia super, ya. Subhanallah. Yang kebal, ya. Anti peluru, apalah macam-macam itu. Sakti nih. 1000 bulan dia berjuang di jalan Allah, tidak mati, tidak bisa dicelakai, tidak bisa dibunuh. Oh, kalau kita mendengar kisah seperti ini, kita kagumnya kepada kehebatannya. Ya, orang zaman sekarang itu kagum kepada fisik, kagum kepada kekuatan, kagum kepada keberanian orang yang diceritakan. Makanya orang-orang di Nusantara ini senang dengan dongeng-dongeng, tokoh-tokoh pewayangan. Oh, Sakti Mandraguna, Pandawa Lima, Perang Mahabharata. Digandrungi cerita itu, film, sinetron-sinetron yang bahkan diproduksi film-film itu seperti apa, Hollywood. Orang kagum dengan apa? Cerita tokoh kartun. Coba bayangin. Ya. Kartun, komik. Ya. Superman kan dari kartun. Batman dari kartun. Ya, dari komik. Lalu dibikin film kartun, lalu dibikin film layar lebar, subhanallah. Ya. Lalu kita percaya dengan kekuatan mereka, bohong, itu cuma khayalan, fantasi, ya, cerita fiksi. Sampai dibuat anak-anak kita, generasi muda kita menggandrungi Avenger, subhanallah. Di situ ada apa? Ada Superman, ada apa itu? Manusia laba-laba, Spider-Man katanya. Ada lagi Captain America, ada lagi apa? Black Panther, ada lagi Thor. Wah. Orang hebat katanya, kuat, sakti. Subhanallah. Ini kita tertipu dengan kekuatan fisik manusia. Dan itu bahkan tidak ada. Hanya tokoh dalam cerita komik. Hanya tokoh pahlawan dalam cerita wayang. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi SAW ini betul-betul nyata, mereka mengagumi kehebatan seseorang, mereka tidak kagum dengan kekuatan fisiknya atau keberaniannya. Orang Bani Israel yang berjihad di jalan Allah Ta'ala ini, tidak. Yang mereka kagumi itu apa? Ya, nilai, mereka mikir, ya Allah, nilai ibadahnya berapa banyak ini. Nah, pahalanya berapa ini yang dikumpulkan orang ini? Jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Qiyamul Lail selama 1000 bulan dari malam sampai subuh. Dilanjutkan lagi siangnya dia berjihad, berperang di jalan Allah sampai sore, dilakukan ini selama 1000 bulan. Subhanallah. Sahabat itu terkagum-kagum dengan apanya? Dengan pahala amal salehnya. Bukan kekuatan dan bukan keberanian orang itu. Kalau soal kekuatan dan keberanian, para sahabat Nabi juga orang yang kuat, orang yang berani, pemberani mereka ini. Ya. Khalid ibnul Walid, Umar ibnul Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Qa'qa' ibn Amr, ya, Amr bin Al-As, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka orang-orang pemberani. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, panglima perang yang menaklukkan kerajaan Romawi. Khalid ibn Walid yang menaklukkan negeri Syam, negeri Irak. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang membebaskan kerajaan Persia. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, menaklukkan kerajaan Persia. Amr bin Al-As yang menaklukkan negeri Mesir. Subhanallah. Mereka orang-orang pemberani. Kalau mereka kagum kepada keberanian, kekuatan fisik, ya, Bani Israel itu sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Tapi yang mereka kagumi itu adalah apa? Amal soleh. Ini yang menjadi karakternya umat Rasulullah SAW. Kita jangan terpedaya, jangan tertipu dengan tampilan, kekuatan fisik atau keberanian. Tetapi lihatlah berapa yang harus kita inginkan dari amal-amal soleh itu. Berapa pahala, maka mereka berdecak kagum, mengagumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Qadar karena melihat kesungguhan
para sahabat Nabi SAW untuk bisa mengumpulkan pahala amal soleh selama 1000 bulan, saudara. Dan luar biasa, lihat rahmat Allah diturunkan kepada kita sampai hari kiamat. Lailatul Qadar ada terjadi setiap tahun dan dinikmati oleh kaum muslimin. Subhanallah, bagi hamba-hamba Allah yang beribadah tekun selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia menjaga konsistensi ibadahnya dari awal Ramadan, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sampai akhir Ramadan. Allah berikan nikmat Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena Allah melihat kesungguhan, karakter yang bagus. Ini karakter emas ini dari generasi pertama kaum muslimin, sehingga kita mendapatkan keberkahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembangunan karakter dari asbabun ini belum sampai masuk suratnya ini ya. Baru asbabun nuzulnya. Ketika Nabi mencontohkan 4 nabi Bani Israel, ya, Ayub, Zakaria, Haskial, kemudian Yusha ibn Nun sebagai contoh tauladan, 80 tahun mereka beribadah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesannya. Ya. Kenapa Nabi menyebutkan 4 orang ini? Karena mereka memiliki karakter yang emas, karakter unggulan. Ayub, kesabarannya, subhanallah. Ya. Kemudian Zakaria memiliki kesabaran juga luar biasa. Haskial dan Yusha bin Nun memiliki kesabaran yang luar biasa. Mereka 4 orang ini adalah nabi yang dijadikan contoh, dijadikan template oleh Rasulullah SAW bagi pembangunan karakter umatnya. Apa karakter yang dimiliki oleh Ayub, Zakaria, Haskial dan Yusha ibn Nun? Kita kemudian dapat mengambil benang merah setelah saya kaji sirahnya, sejarah mereka ini dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sampai kepada satu benang merah. Apa yang menyebabkan mereka ini dijadikan suri tauladan untuk umat Rasulullah SAW di akhir zaman, ya, menjadi template untuk membangun karakter umat Rasulullah? Karena karakter mereka yang menjadi benang merah itu apa? Di saat senang dan di saat susah mereka tetap sama, tidak ada yang berubah. Di saat ya nikmat maupun ketika ada musibah sama, tidak ada yang berubah karakter mereka sebagai orang yang senantiasa bersabar, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang senantiasa menjaga konsistensi ibadahnya, tidak menyebabkan mereka berubah meskipun ada perubahan situasi dan kondisi. Apakah senang, apakah susah, apakah sempit ataukah lapang, apakah nikmat ataukah musibah, mereka jalani kehidupan ini tidak ada perubahan sama sekali. Tidak berkurang ibadahnya, tidak berkurang kesabarannya, tidak berkurang kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 karakter dari 4 orang Bani Israel ini. Nabi Bani Israel, subhanallah. Lihat Ayub. Nabi Ayub, idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dalam surat Al-Anbiya, ya. Ayat berapa itu? 76 kalau tidak salah, ya. Kita bisa melihat di sana bagaimana gambaran tentang Ayub ketika dia diuji oleh Allah dengan penyakit, ya. Sebelumnya Ayub adalah dikenal sebagai orang yang kaya raya, orang yang sangat dermawan, orang yang bahagia keluarganya, sejahtera dia. Lalu kemudian diuji oleh Allah. Apakah Ayub yang kaya raya, yang dermawan, yang gagah, yang dicintai keluarganya, yang jadi panutan di tengah masyarakatnya, apakah
Ketika dia mendapatkan ujian penyakit, dia tetap bersabar, dia tetap baik, dia tetap ahli ibadah, diuji oleh Allah, dan tidak ada perubahan dalam diri karakter Nabi Ayyub alaihi salam. Bahkan dia ketika berdoa kepada Allah, mengadukan, ya, dengan penuh rasa malu dia mengadu kepada Allah. Rabbi inni massaniyaddur. Ya Allah, aku telah tertimpa musibah, penyakit. Apa jenis penyakitnya dia enggak sebutkan. Wallahi tidak disebutkan dalam ayat, dalam doanya itu tidak disebutkan apa sakitnya. Kalau kita sudah mengeluh, ya, mengeluh kepada Allah, tidak cukup rasa sakit kita ditambah-tambah lagi dengan, ya, yang kita karang-karang. Ya Allah saya sakit ini, ya Allah saya kurang ini, ya Allah ini. Masya Allah, berderet semua persoalan kita adukan kepada Allah. Padahal kualitas ibadah kita tidak ada apa-apanya. Masih jauh dari karakter Nabi Ayyub alaihi salam. Tapi kita sudah mengeluh banyak persoalan hidup, ya, dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyebut satu-satu, Masya Allah. Ayyub dengan rasa malu dia bermohon kepada Allah, menyebutkan apa? Cukup dengan perkataan, ya Allah, aku telah tertimpa penyakit. Dia tidak sebutkan penyakitnya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha penyayang dari semua orang-orang yang menyayangi. Dia tidak minta kepada Allah, ya Allah angkat deh penyakit aku. Ya, enggak ada itu dalam kata-kata beliau. Ya Allah angkat segera penyakit ini. Ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah kembalikan harta saya, karena beliau kehilangan hartanya. Habis semua hartanya untuk biaya berobat. Habis hilang keluarganya satu persatu karena tidak sanggup lagi, ya, menafkahi Ayyub alaihi salam, tidak sanggup lagi untuk merawat dan melayani Nabi Ayyub alaihi salam. Satu persatu keluarganya habis, ya. Hartanya habis. Subhanallah. Diuji oleh Allah. Tubuhnya digerogoti dalam riwayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, ya, yang tersisa dari tubuh Ayyub ketika mendapati penyakit itu apa? Hanya tersisa tulang, kulit, dan sebagian kecil daging, dan yang ada tinggal hati dan lisannya untuk digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian apa? Ijabah. Ini hamba luar biasa. Ini hamba luar biasa. Kesabarannya, ni'mal abdu. Al-Quran menggambarkan, memuji Nabi Ayyub, ni'mal abd, innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Dia adalah orang yang selalu awwab, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria, sabarnya juga luar biasa. Beliau ini, ya, adalah seorang mentor. Bertangan dingin, seorang pendidik, seorang guru yang bertangan dingin, yang melahirkan, ya, meskipun bukan anak biologis. Ada anak biologisnya adalah Nabi Ayyub, ada anak ideologisnya siapa? Maryam al-Batul at-Tahirah, dan melahirkan seorang putra yang bernama Isa ibn Maryam. Ini anak ideologisnya Nabi Zakaria. Subhanallah. Dia punya anak biologis dan anak ideologis. Dan kesemuanya anak didik Nabi Zakaria ini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang dipuji luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Dan mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah erat-erat wahyu Allah ini dengan kuat, apapun risikonya yang kau hadapi. Sampai Nabi Yahya dieksekusi, dibunuh, ya, oleh Bani Israel. Zakaria digergaji oleh Bani Israel. Dia masuk dalam pohon sampai digergaji. Subhanallah. Maryam dicaci, dibuli, dituduh sebagai pezina. Subhanallah. Padahal lam yamsasni bashar walam aku baghia. Tidak pernah ada laki-laki, ya, selain muhrim, selain bapaknya sendiri,
atau pamannya Zakaria ini. Ya, tidak ada yang menyentuh beliau. Menyentuh kulitnya aja enggak. Ngomong dengan laki-laki bukan muhrim aja enggak. Melihat, memandang matanya saja tidak. Bagaimana bisa orang itu mencaci, membuli Maryam sebagai apa? Pezina dan melahirkan anak haram. Apalagi Nabi Isa putra Maryam, ya, dibuli, dicaci, dituduh oleh rabi-rabi Yahudi sebagai tukang bid'ah, pencipta agama baru, nabi sesat. Karena menurut Yahudi tidak ada nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Ini mereka tokoh-tokoh yang hebat dalam Quran ini adalah siapa? Didikan daripada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria adalah orang yang sangat penyabar. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian tanpa keturunan yang meneruskan estafet perjuangan dakwah dan risalahmu ini, ya Allah. Dia sudah tua renta, istrinya sudah tua, sudah tidak mungkin lagi bisa hamil atau melahirkan anak. Tapi kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kelembutan Allah, dijawab doa Nabi Zakaria ini. Sebagaimana juga doanya di dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allah dengar doa ini. Setelah apa? Setelah yakin Zakaria bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dia kendaki tanpa hitung-hitungan. Kapan momentum Zakaria berdoa kepada Allah seperti ini? Setelah dia melihat ada makanan turun dari langit, turun dari surga diberikan kepada Maryam, keponakannya. Baru beliau tersadar, innallah, dengan ucapan Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka dia langsung memohon kepada Allah, kalau begitu saya akan mohon kepada Allah, ini turun makanan dari surga saja bisa Allah turunkan tanpa diminta. Apalagi kalau saya mau minta kepada Allah, masa Allah menolak permohonan saya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah beliau bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Subhanallah, ini karakter Ayub, Zakaria, Yusha ibn Nun dan Hazkial adalah orang memiliki karakter yang sama, yang harus ditiru oleh umat Rasulullah SAW. Bagaimana? Karena mereka memiliki karakter ubudiyah, memiliki karakter kesabaran, tidak kurang sabarnya, tidak kurang rasa syukurnya, tidak berkurang, tidak berkurang ibadahnya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Senang, ibadahnya hebat. Susah, ibadahnya hebat. Sempit, ibadahnya hebat. Lapang, ibadahnya hebat. Jangan seperti kita. Kita ini, ya, kalau dikasih susah, sempit, sulit hidup kita, baru kita rajin ibadah kepada Allah. Rajin tahajud, ya, rajin sholat duha, ya kan? Rajin baca surat Al-Waqiah. Ya, habis tahu kata Ustadz Anu, katanya ini untuk menambah rezeki, mudah rezeki. Ya, banyak sholat duha, banyak baca surat Al-Waqiah. Wah, baru dia rajin. Ya, ketika dia senang, kaya, dia tidak pernah baca surat Al-Waqiah, tidak pernah sholat duha, tidak pernah minta kepada, tidak pernah beribadah kepada Allah. Baru ketika dia sulit, baru ketika dia omsetnya turun, baru kena dampak corona, baru dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karakter yang baik. Ini bukan karakter umat Rasulullah dengan surah Al-Qadar ini yang Allah turunkan, saudara. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Berikutnya kita masuk kepada isi daripada surah Al-Qadar. Setelah kita mendapatkan pelajaran bagaimana membangun karakter dari asbabun nuzul surah Al-Qadar, di sini
Saya sedikit bacakan apa? Qabla an nabda fi syarhi hadhihi surah. Kata Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, sebelum kami jelaskan, kami mulai penjelasan surat ini dan penjelasan makna-makna kalimatnya, la budda min muqaddimatin laha tashrahul fikratal asasiyata fiha. Maka kami berkewajiban untuk menyampaikan sedikit pengantar yang menjelaskan ide pokok dari surat ini. Apa ide pokoknya? An-nasu rajulani, kata beliau. Manusia itu ada dua tipe, abid wa alim. Hamba Allah ini ada dua tipenya, orang ahli ibadah, orang ahli ilmu. Wa syatana bainar rajulaini. Ada banyak sekali perbedaan di antara dua tipe ini, orang ahli ibadah dan orang ahli ilmu. Wa dalil ma akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanih an Abi Umamah al-Bahili. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, Abu Umamah berkata, dzukira li Rasulillah SAW rajulani. Ya, telah disebutkan kepada Rasulullah SAW ada dua orang, ahaduhuma abidun wal akharu alim. Salah satu orang itu adalah ahli ibadah, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, rajin sholat sunnah rawatib, sholat sunnah, tahajud, ya, qiyamul lail, sholat macam-macam. Sholat sunnah, ya, rajin puasa, rajin sedekah, ahli ibadah ini, ya. Wal akharu alim, dan sisi yang satu lagi, orang satu lagi tipenya adalah orang yang berilmu. Subhanallah. Orang alim, orang yang berilmu ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid." Keutamaan orang ahli ilmu di atas orang yang ahli ibadah. Kafadli 'ala adnakum. Itu seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Ya, coba bayangkan, kita dibandingkan Rasulullah bagaimana? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, seujung jari Rasulullah saja nggak ada kita ini. Ya, dari sisi apa? Akhlaknya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi akidahnya, keyakinan yang teguh, yang kuat, sabarnya, tawakalnya, ya, syukurnya, kemudian istiqomahnya, masya Allah, jauh. Kata orang, ya, kata orang Ampel, bainas sama was sumur. Ya, itu jaraknya antara langit dan sumur, bukan lagi tanah, tapi sumur yang di dalam lagi digali. Subhanallah. Ya, bainas sama was sumur. Nggak nyambung, nggak nyampe kita kepada derajat Rasulullah SAW. Itu keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah. Subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya, semua penghuni langit dan bumi, sampai semut di dalam lubangnya, dan sampai ikan paus yang besar, mereka semua mendoakan kepada Allah agar Allah berikan rahmat atas orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Ini keutamaan jadi guru. Ya. Maka kalau saya ditanya, Ustadz apa profesinya? Saya guru ngaji aja. Walaupun saya dosen, walaupun saya apa macam-macam, ya kita guru ngaji, jadi guru aja. Paling mulia ini jadi guru. Jangan saudara, Bapak Ibu peserta kajian dan kaum muslim muslimat rahimakumullah, jangan kita sekali-kali meremehkan guru. Guru apa saja, mulai dari guru mengajarkan alif ba ta, baca tulis Al-Quran, jangan kita remehkan. Jangan kita kasih guru yang mengajari anak kita Al-Quran langsung dari mulutnya. Ya, kita hanya kasih sepeser dua peser. Ya Allah,
Kasihan sekali orang seperti ini, tidak menghargai ilmu, ya, tidak menghargai jasa guru. Satu huruf Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita melalui jasa seorang guru, itu yang bisa mengantarkan anak kita ke dalam surganya Allah. Lalu saudara mau menghargai itu dengan penghargaan yang receh? Jangan. Hargai guru ngaji. Hargai guru yang mengajarkan ilmu walaupun satu huruf. Guru TK, guru SD, ya, apalagi guru dosen kita yang mengajarkan begitu banyak ilmu, subhanallah. Hormati guru. Dan muallimin nasil khair, yang paling utama, guru yang paling utama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu muallimin nasil khair nomor 1. Diduduki oleh siapa? Puncaknya Rasulullah SAW. Ini manusia pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah ta'ala. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Betul. Fisiknya Nabi, makan minumnya Nabi itu sama seperti manusia yang lain. Tetapi dia memiliki keistimewaan. Tidak sama dengan kita manusia biasa. Yuha ilayya. Apa keistimewaannya? Beliau dipilih oleh Allah menjadi pengemban risalah dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ beliau mendapatkan kemuliaan. Subhanallah. Muallimin nas. Semua penduduk langit dan bumi. Semua malaikat. Bahkan Allah. Allah langsung ini. Yusalluna ala muallimin nasil khair. Ya. Mendoakan curahan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Kalau doa kepada Nabi SAW itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah yang langsung, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini nyambung. Perintah berselawat di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan apa? Dengan jasa dan kontribusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan kepada seluruh umat manusia. Maka ayat innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi dengan hadis ini nyambung jadinya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlal as-samawat wal aradin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ya ala muallimin nasil khair, yaitu baginda Rasulullah SAW. Lalu diriwayatkan akhraj Ibnu Hibban an Abi Darda, dari Abu Darda, ya, Rasulullah beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Apa sabda Nabi SAW yang didengar oleh Abu Darda? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa orang menempuh jalan untuk mencari di jalan itu menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah akan menunjuki dia jalan menuju surga dengan jalan ilmu itu. Nah, ilmu ini jalan bagi kita untuk menuju surga. Ya. Karena menuju surga harus ada ilmunya. Ya. Tidak bisa mau masuk surga pakai perasaan. Tidak bisa masuk surga pakai syahwat, pakai hawa nafsu. Tapi Allah mengatakan masuk surga, Allah tunjuki itu dengan jalan apa? Jalan ilmu. Bukan semata-mata perasaan. Oh, kalau perasaan, ya Allah, ya, kita banyak bikin ibadah-ibadah baru kalau pakai perasaan. Makanya muncul kenapa banyak bid'ah. Itu karena ada perasaan, oh ini kurang nih. Nah, ibadah sunnah yang udah dicontohkan Nabi kurang mantep, kurang banyak. Ya Allah, jangan kita nambah-nambah. Ya. Ibadah udah dicariatkan 5 kali sehari yang wajib, lalu ada sunnah rawatib, ada qiyamul lail tahajud, ada juga sholat duha. Dalam pendapat ulama ada juga yang mengatakan tidak. Ya, ada sholat istikharah, ada sholat
taubat, dan sebagainya. Ada ulama yang mengatakan tidak, tapi semua ada riwayatnya. Nah, mau ditambah-tambah lagi apa? Oh, malam ini malam istimewa, kita sholat ya berapa misalnya 100.000 rakaat. Wah, padahal nggak ada Nabi mengatakan suruh kita, mencontohkan kita untuk sholat 100 bahkan 1.000 rakaat. Jangan ditambah-tambah. Meskipun yang namanya sholat sunnah itu ya itu bisa bukan bisa artinya sebagai itu tidak ada batasannya, tetapi kita mengikuti saja batasan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak perlu kita nambah-nambah. Jangan merasa, jadi ibadah ini jangan dengan perasaan. Harus dengan ilmu. Ya. Sampai kepada Allah, kepada makam kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ilmu yang benar. Maka itu Imam Fudail bin Iyad ya, ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amal yang terbaik yang diterima oleh Allah itu apa? Harus memenuhi 2 syarat, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, paling murni hanya untuk Allah, nggak ada manusia di situ, nggak ada untuk mendapatkan pujian ataupun penghargaan dari manusia, riya, sum'ah, ujub, nggak ada. Semua murni untuk Allah, dan kita beribadah tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, itu yang diterima oleh Allah. Syarat yang kedua apa? Aswabuhu, yang paling benar. Yang benar berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah hukum asalnya adalah tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Beda dengan muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ya, dalam muamalat hukum asalnya semua boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang melarangnya. Tapi kalau ibadah asal hukumnya adalah haram kecuali apa yang diberikan petunjuk dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Nah itu baru ibadah kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saudara yang dirahmati Allah, maka jalan menuju surga adalah dengan jalan ilmu. Wal malaikatu tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Malaikat-malaikat itu ya meletakkan sayap-sayapnya, ya, melebarkan sayapnya untuk apa? Memberikan tanda keridhaan bagi para penuntut ilmu. Wa innal alam yastaghfiru lahu, al-alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang berilmu ini keistimewaannya. Saudara yang dirahmati Allah. Satu, jalan menuju surga dengan ilmu. Yang kedua, malaikat membentangkan sayapnya tanda ridho kepada penuntut ilmu. Yang ketiga, orang berilmu itu apa? Dimintakan ampunan kepada Allah. Dari siapa? Siapa yang minta ampunan dari Allah untuk orang yang berilmu? Man fis samawati wa man fil ard. Semua penduduk langit dan bumi. Wal hitanu fil ma. Ya, ikan-ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang alim di atas orang yang abid, ya, ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan purnama, ya, yang melebihi keutamaan bulan-bulan lainnya atau bintang-bintang lainnya. Fakadzalika qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu hanya apa kata beliau? Lailatun wahidah, 1 malam. Ya. 1 malam itu lebih baik di sisi Allah dari ibadah 1000 bulan. Dari salat 1000 bulan, puasa 1000 bulan, zakat 1000 bulan, haji 1000 kali misalnya, umrah 1000 kali, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Subhanallah. 1 malam. Makanya di sini pentingnya kita tahu ilmunya. Nah, kenapa kita mengejar, memburu Lailatul Qadar sebagaimana perintah Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah, intailah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Karena Nabi ingin mengajarkan kita pentingnya ilmu. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Kalau ente ingin dapat pahala yang lebih besar dari ibadah 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan puasa, ibadah 1000 bulan sholat, capek Pak.
Ya. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh apa? Tekad yang kuat. Tapi dengan satu ilmu Allah kasih kepada kita, Rasulullah berikan petunjuk kepada kita, ilmu itu, ibadah satu malam itu dapat mengalahkan, ya, dia menjadi lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ini keutamaan ilmu, saudara. Fallahu subhanahu yuridu fi hadhihi surah ayyanqilana min martabatil ubbad ila martabatil ulama. Ini. Apa hikmahnya membangun karakter surah Al-Qadar ini? Allah ingin di dalam surat ini untuk, ya, mengangkat kita, memindahkan kita dari derajat ahli ibadah kepada derajat ulama. Ya. Maka itu Islam ini dia bangun di atas pondasi ilmu. Peradaban Islam ini dibangun oleh ulama. Ya, mohon maaf, peradaban Islam bukan dibangun oleh ahli ibadah, tapi dibangun oleh ulama yang amilin. Mereka pasti otomatis ahli ibadah. Kalau orang alim pasti ahli ibadah. Sudah include di dalamnya. Tapi kalau hanya ahli ibadah, belum tentu dia alim. Ini kaidah para ulama. Ya. Orang kalau taunya hanya ibadah saja, ya, belum tentu dia menjadi ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu, dia ahli ma'rifat, dia tentu sudah sampai melewati level-level itu. Ya, termasuk ibadah mereka lakukan dengan baik, akhlaknya mereka sudah perbaiki, iman akidahnya sudah mereka kuatkan, ya, dan mereka menjadi pelita. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Ini kedudukan ulama yang tinggi di dalam Islam. Allah dengan surat Al-Qadar ini ingin mengantarkan kita naik derajat dari derajat ahli ibadah kepada derajat ulama. Idz bainal alim wal abid masafah kabirah. Ada jarak yang jauh antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Apa itu? Wal abid lahu darajah la yatakhattaha. Ahli ibadah itu punya derajat yang tidak bisa dia lewati. Ya, ahli ibadah dia nggak bisa lewat itu, nggak bisa melebihi ahli ilmu. Bagaimana? Lau annahu abidallaha alfa syahrin aw thamanina aman labaqiya huwa wa ma'rifatu hiya wa mustawahu la yazid wa darajatu la tarqa wa maqamu la yazdad wa martabatu la tasmu wal abidu bidzalika tahta khatari ay yaqa fi ma'siyatin li'annahu hissul muqawamah sari'ul ma'khadh. Orang ahli ibadah itu dia punya tingkatan atau batasan yang tidak bisa dia lewati. Itu bagaimana? Dia meskipun beribadah 1000 bulan atau 80 tahun, 83 tahun, ya. Lebih kalau hitungan kita 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan itu. Ya. Maka dia hanya tetap seperti itu saja. Ya. Pengetahuannya ya itu aja kalau dia cuma ahli ibadah. Ya. Dia levelnya tidak nambah, derajatnya tidak naik, makamnya tidak bertambah, tidak tinggi, dan ada lagi kelemahannya ahli ibadah. Apa? Al-abid tahta khatari ayyaqa fi ma'siyah. Orang ahli ibadah bisa jadi dia berada di bawah ancaman dia terjerumus kepada kemaksiatan. Ya. Terjerumus kepada kemaksiatan. Apa? Maksiat apa? Maksiat riya, ingin dilihat orang, maksiat ujub, maksiat, ya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ada penyakit. Orang kalau hanya ahli ibadah, dia ada ancaman dia berada dalam potensi untuk jatuh kepada kemaksiatan. Tapi kalau orang yang ahli ilmu, dia sudah menempa dirinya dengan ibadah, dengan akhlak, dengan keyakinan sampai kepada martabat ilmu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim menjadi ahli ibadah itu karena apa? Melewati fase intelektual, pengembaraan yang luar biasa. Ya, Allah kasih bekal, Allah kasih keberanian, Allah kasih kecerdasan akal. Tanya ini, sampai kepada
tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat, banyak surat. Ibrahim lalu kemudian diangkat oleh Allah sebagai apa? Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Satu, ini baru level apa? Kekasih sebagai ahli ibadah. Level lagi yang lebih tinggi ketika Allah mengatakan, ya, inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah telah menguji wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ya, subhanallah. Allah sudah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian, ya. Sebelumnya ketika masih kecil, masih remaja, masih muda, kemudian setelah bangun keluarga, semua Ibrahim itu lulus dalam ujiannya dengan nilai istimewa, excellent. Maka Allah mengatakan apa? Wahai Ibrahim, aku jadikan kau sebagai imam, sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Makanya dalam surat An-Nahl, ya, Ibrahim disebut dengan apa? Julukan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Subhanallah. Lengkap Ibrahim. Kenapa? Dia ilmunya. Karena ilmu, pengembaraan ilmunya mengantarkan dia menjadi pendakwah yang ulung, menjadi ahli ibadah yang ulung, menjadi ayah yang hebat, menjadi pemimpin umat yang hebat. Itulah sosok Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kualitas ilmunya. Ya, subhanallah. Lakinnalladzi 'arafa Allah an tariqil bahthil fikri, orang yang mengetahui Allah, mengenal Allah dengan cara pembahasan pikiran, wa an tariqit ta'ammul fi ayatillah, dengan cara, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini lebih istimewa. Falau qatta'tahu irban laqala laka, jika Anda memotong-motong, memutilasi orang seperti ini. Mohon maaf. Ini bukan penulis ini bukan ingin kita memotong-motong ahli ibadah, orang alim, tidak. Tapi seandainya ada musuh, ya, yang hendak memotong-motong, mencincang-cincang, ya, tubuh orang yang sampai kepada yakin, ma'rifat kepada tauhidullah dengan ilmu yang mendalam, apa kata orang tersebut? Laqala laka, maka dia akan berkata ahadun ahad, Allah Esa. Dia tidak akan berubah sedikit pun, tidak akan surut dari keyakinannya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kenapa? Sampai Sayyidina Bilal disiksa sedemikian rupa, ya. Batu besar diangkat, diletakkan di atas dada beliau, dipanggang di tengah-tengah gurun pasir. Panasnya gurun pasir, subhanallah. Tidak sekalipun Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, ya, aku kapok dengan agama Muhammad. Tidak. Tapi dia selalu mengatakan ahadun ahad, Allah Esa. Kenapa? Ilmunya sudah masuk terpatri ke dalam jiwanya, sampai kepada keyakinan ma'rifat yang tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disiksa, dibakar hidup-hidup, orang seperti ini yang memiliki akal, kecerdasan, yang sampai kepada tauhidullah, dia tidak takut masuk ke dalam kobaran api, dibakar hidup-hidup, dan dengan itu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim berdoa kepada Allah dengan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sampai kepada ilmu yang dalam. Maka Allah menyelamatkan. Faqulna lahu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Allah yang langsung perintahkan kepada api, wahai api yang membakar Ibrahim, jadilah engkau sejuk, jadilah engkau dingin, dan menyelamatkan hambaku yang bernama Ibrahim ini, karena dia sudah sampai kepada keyakinan yang terdalam. Sampai dengan cara apa?
ilmunya, ya, yang menguatkan iman dan akidahnya, saudara. Subhanallah. Fahadzal insan yazdadu kulla yaumin minallahi qurban. Dia akan selalu bertambah setiap hari dekatnya dengan Allah. Wala yatasawa yaumahu. Orang yang berilmu mendalam, dia tidak akan sama 2 hari yang dilaluinya, tidak akan sama. Hari ini tidak akan sama dengan kemarin. Dia akan lebih baik lagi hari ini dari hari kemarin. Besok dia akan lebih baik lagi dari hari sekarang. Subhanallah. Itulah orang berilmu, saudara. Fala tazunnanna. Jangan kau mengira anna tadayyun saumun wa salatun wa hajjun wa zakatun wa intahal amr. Jangan Anda mengira ibadah beragama itu hanya solat, hanya puasa, hanya zakat, hanya haji, lalu selesai urusan. Hadhihi al-ibadatu allati kanat fil madi yawma kana an-nasu bi khairin tunji sahibaha. Ini ibadah yang dulu terjadi di masa lalu, yang memang manusia itu kualitasnya sudah baik semuanya, super semua. Kenapa rukun Islam? Ya, Allah nyatakan, ya, rukun Islam ini adalah menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Ya, ada orang Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersyahadat, bagus. Aku sholat 5 waktu saja, nggak ada nambah lagi, nggak mau sholat sunnah dia. Sholat fardu aja. Boleh, bagus. Lalu dia berkata lagi, saya hanya puasa Ramadan saja. Bagus, saya nggak mau puasa sunnah, silahkan. Saya haji, saya zakat. Udah, habis itu apa? Bagaimana ya Rasulullah? Bisakah aku masuk surga? Bisa. Dan dengan amalmu itu tidak nambah, tidak kurang, itu menyebabkan kamu masuk surga. Subhanallah. Itu kualitas orang zaman dulu, kata penulis tafsir ini, ya, An-Nabulsi. Itu kualitas orang zaman dulu memang super. Dengan cukup mengerjakan rukun Islam yang sederhana, tidak nambah sunnahnya, tidak nambah macam-macam, dia, kata Rasulullah, dijamin bisa masuk surga. Tapi coba lihat sekarang, ammal yauma fal ibadatu wahdaha la tunji sahibaha. Kalau dulu orang mengerjakan rukun Islami dengan ilmu, saudara, dengan keyakinan. Tapi sekarang ibadah ini hanya semata-mata ibadah, tidak bisa menyelamatkan orang yang ahli ibadah. Kenapa? Li'annal fitan ala qadamin wasaq. Karena fitnah-fitnah terjadi begitu kerasnya. Ya. Begitu kerasnya, ala qadamin wasaq, begitu tegaknya di atas kaki dan betis kita. Wasyahawatu musta'irrah. Syahwat-syahwat dunia ini begitu menyala-nyala, berkobar-kobar. 24 jam. Siaran televisi, siaran parabola, satelit, siaran internet. Semuanya banyak mengobarkan dan mengusung syahwat, saudara. Dan ini mengepung kita dari segala penjuru. Dulu orang kalau ingin bermaksiat mesti keluar rumah. Pergi datang ke diskotik. Pergi datang ke tempat perzinahan, lokalisasi, WTS. Dulu orang bermaksiat mau berjudi datang ke tempat judi, tapi sekarang judi online. Dari rumah pun bisa, dari kamar, dari WC pun bisa. Ya. Sambil dia menunggu buang air besar, bisa dia berjudi online. Ya. Berzina online bisa. Melalui apa? Game-game, saudara. Anak-anak kita sekarang hati-hati. Begitu luar biasa dipasarkan aneka jenis game. Kalau buka YouTube, ya, itu ada iklannya dulu. Biasa ada iklannya. Nanti diperlihatkan di situ game-game yang baru, game terbaru, ya, menampilkan syahwat perempuan, gambar seolah-olah dia nyata, dia real. Dia main game, dia akan mendapatkan hadiahnya apa? Bisa meraba-raba tubuh perempuan yang bahenol. Nauzubillah. Yang seksi-seksi. Oh, ini game-game ini bahaya sekali. Mudah sekarang orang jatuh kepada maksiat. Ya, cukup dengan genggaman tangannya, cukup dengan mencet tombol, cukup dengan memencet remote, saudara.
Kalau dulu orang maksiat mesti keluar rumah dulu, jauh dulu jalan. Ya, ngumpet-ngumpet lagi. Sekarang terjadi di siang bolong, bahkan di dalam rumah kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Yauma kanat turuqat la munkara fiha. Ya. Dulu orang beribadah selamat itu kenapa? Karena jalan-jalan gang-gang kita tidak ada maksiatnya. Dulu orang takut kepada Allah, maksiat itu, orang bermaksiat itu tersingkir, ya. Dia menjadi apa? Terkucilkan, ya. Tetapi sekarang fitnah-fitnah itu luar biasa. Wal mughriyat yaqizah. Ya. Godaan-godaan, rayuan-rayuan, ya. Itu betul-betul hidup. Wad dunya khadiratun nadirah. Dunia ini hijau dan begitu memukau. Lidzalika la yanfa'u mal ibadah illa al-ilm. Maka tidak ada solusi lain, bukan ibadah yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah fitnah ini, tetapi dia harus dikuatkan oleh ilmu. Kita jeda sejenak untuk melihat tayangan iklan masyarakat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu peserta kajian Masjid Al-Irsyad Surabaya, kita lanjutkan. Al-ilmu yaqi sahibahu minal fitnah. Nah inilah. Kalau kita beribadah saja di tengah fitnah tanpa dasar ilmu yang kuat, kita akan roboh. Kita akan jatuh, kita akan berguguran di tengah jalan. Karena kekhusyuan dalam ibadah itu hanya lahir dengan ilmu yang benar. Kedisiplinan dalam taat hanya lahir dengan ilmu yang benar. Rasa takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Rasa takut kepada Allah hanya bisa lahir karena ilmu. Lihat ayat Al-Quran ini. Sesungguhnya hanya ulama lah yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Ulama dalam artian orang yang berilmu. Hanya orang berilmu yang bisa betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini semua perlu investasi ilmu, saudara. Kata beliau penulis tafsir An-Nabulsi, al-ilm yaqi sahibahu minal fitnah. Ilmu ini akan melindungi, menjaga orang tersebut dari fitnah. Wal ilmu khairun minal mal. Ilmu jauh lebih baik dari harta. Li'anna al-ilm yahrusuk. Karena ilmu itu akan menjaga Anda. Wa anta tahrusul mal. Sebaliknya, kalau harta kita yang jaga. Harus dikunci. Kuncinya kita simpan di tempat yang tersembunyi. Jadi pikiran siang malam. Ya, ada kunci safe deposit box kita lagi. Dikunci lagi di dalam benda ya, atau tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga ya. Dengan kunci rahasia lagi, dengan kode rahasia lagi. Kadang-kadang kita lupa lagi kode rahasia itu, subhanallah. Ya. Capek kita menjaga harta ini. Tapi kalau sebaliknya, ilmu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga ilmu. Subhanallah. Wal mal tangkusun nafkah. Kalau harta itu bisa berkurang karena nafkah. Sehari-hari kita beli makanan, minuman, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Ya, untuk cicilan ini, cicilan itu, berkurang harta kita. Wal ilmu yazku 'alal infaq. Tetapi ilmu akan bertambah manfaatnya ketika dia ya mau menginfakkan ilmunya. Wal ibadatu ta'atun 'ala watiratin tsabitah. Ibadah itu adalah ketaatan hanya dalam bentuk satu model saja. Stagnan. Ya, lakinnal ilm yarqa bi sahibihi kulla yaum. Ilmu yang akan membuat seorang ini akan meningkat, naik derajatnya, levelnya setiap hari. Kullama qara'al Qur'an, lihat. Setiap kali orang alim itu membaca Al-Quran, ruqyah, dia akan dinaikkan tingkatan derajatnya, surganya oleh Allah Ta'ala. Wa kullama takallama 'ala Allahi ruqyah. Setiap kali dia berbicara kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Li'annahu aqala 'anillahi syai'an thaminan. Karena dia mengerti nilai yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal ladzi yarfa'uhu fi madarijil qurb. Ilmu inilah yang akan mengangkat dirinya
ya dalam tangga-tangga kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innahu ma kullu alimin bi'alimin. Ya. Wali adrib ala dzalika mathalan, subhanallah. Ini ada contoh permisalan. Ya, tidak setiap orang yang ini pun orang yang berilmu, ini pun tingkatannya macam-macam. Ya, tidak setiap orang yang mengaku-ngaku alim dia betul-betul alim. Contoh, ya. Saudara ketika ditanya, ya, saudara tahu nggak Jakarta? Orang dari kampung lewat Jakarta, cuma lewat, padahal tidak pernah tinggal di situ, tidak pernah datang ke Jakarta, dia hanya lewat. Dia dari Jawa Tengah mau ke Banten, dia hanya melintasi Jakarta, lewat jalan tolnya saja Jakarta. Lalu Anda bertanya, kamu tahu nggak Jakarta? Tahu, katanya. Padahal cuma lewat jalan tolnya saja. Tahu, dia lihat gedung-gedung, dia lihat ada banyak mobil bagus, dia lihat jalanan bagus-bagus, ya. Lewat itu gedung DPR MPR, tahu itu, saya tahu Jakarta, katanya. Nah, ini katanya mengaku orang tahu, orang berilmu, padahal dia ilmunya sedikit tentang Jakarta misalnya. Ditanya lagi, ya, kepada orang, sudah sampai mana kamu tahu Jakarta ini? Atau negeri tertentu. Oh, saya sudah pernah sampai Pelesiran, main jalan-jalan ke Jakarta, ya. Pernah main ke Monas, pernah main ke Ancol. Lalu dia bilang, saya sudah tahu Jakarta, katanya. Ya, ini perumpamaan. Jadi ilmu itu bergantung kepada tingkatan-tingkatannya juga. Ya. Tidak setiap gang, tidak setiap sudut Jakarta diketahui oleh orang yang mengaku-ngaku ini. Cuma melintas, dia bilang tahu Jakarta. Cuma main ke Monas, dia bilang sudah tahu Jakarta, sudah kenal. Padahal dia tidak kenal karakternya orang Jakarta, tidak kenal jalan-jalan tikusnya di Jakarta, tidak kenal sudut-sudut gang-gangnya Jakarta seperti apa, tidak kenal bagaimana kondisi sesungguhnya. Tapi orang yang baru seperti itu sudah bilang, saya sudah kenal Jakarta. Nah, ini menunjukkan apa? Pemahaman atau ilmu itu bertingkat-tingkat, saudara. Ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya, mengatakan kepada kita, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam qadar. Untuk apa? Untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia hamba Allah. Subhanallah. Al-Quran ini adalah wahyu yang dengannya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dialah yang pantas untuk disembah. Dialah yang pantas untuk dipuji. Dialah yang pantas untuk mengatur kehidupan manusia. Dialah yang pantas untuk disembah, untuk diagungkan, karena dialah pemilik semua kerajaan, pemilik semua kekuasaan, pemilik semua perbendaharaan, kekayaan yang ada di alam semesta ini, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan itu melalui apa? Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu fi lailatul qadar. Untuk apa? Liyubriza wahdaniyatahu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Subhanallah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di sini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan kepada kita, hal araftar rabb? Apakah Anda mengenal Tuhan? Ya, wal arafta ma indahu idza ata'tahu. Apakah Anda mengenal apa yang ada di sisinya jika engkau mentaatinya? Wa hal arafta iqabahu idza asaitah. Apakah Anda mengenal siksanya jika engkau maksiat kepadanya? Idzal insanu masya fit tariq wa ra'a imra'atan safira fa nazara ilaiha famadza ta'ni hadhihi an-nazrah. Ya, kalau misalnya ini contoh nyata. Ada manusia berjalan, kemudian dia melihat ada perempuan tidak berkerudung, tidak berjilbab. Perempuan cantik, perempuan menarik, tidak, ya, di jalan tidak berjilbab. Lalu dilihat oleh kita. Famadza ta'ni hadhihi nazrah? Lalu apa arti pandangan itu? Ini bisa berarti banyak sekali. Artinya yang pertama, innahu la ya'rifullah. Ketika seorang laki-laki melihat sengaja, ya, wanita yang tidak menggunakan atau tidak menutup auratnya, tidak berhijab, lalu dilihatnya dalam-dalam, ini tanda bahwa dia tidak mengenal Allah. Ya. Orang bermaksiat kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah.
Lidzalika yastahinu biiqabillah. Karena itulah dia meremehkan siksa Allah. Wa idza ghadda basarahu an maharimillah famadza ya'ni hadzal ghadd. Kalau seorang laki-laki itu menundukkan pandangannya, matanya dari apa yang diharamkan Allah, maka apa artinya tunduknya pandangan itu? Yakni annahu arafa ma a'addallahu lahu min thawab. Artinya dia telah mengetahui, dia telah mengenal apa yang Allah siapkan untuk dirinya berupa pahala. Wa min sa'adah, kebahagiaan. Wa min ajrin, pahala. Wa min na'imin muqim, nikmat yang abadi. Wa idza taraffa'ta 'anil malil haram, jika Anda menolak sogokan, harta haram, saudara tolak. Famadza ya'ni dzalik? Apa artinya itu? Yakni annaka ta'rifullah. Artinya Anda telah mengenal Allah. Ya, kalau kita menolak sogok, menolak suap, menolak uang yang haram, ya, menolak hasil korupsi, maka itu tandanya kita telah mengenal Allah. Amma idza akhadzal mal, kalau Anda mengambil harta itu, walam tubali akana halalan am haraman, dan Anda tidak peduli apakah ini halal atau haram, pokoknya diembat aja, kata orang Jakarta. Sikat aja. Wa kana hadafuka an ta'kula kasbal akharin, dan tujuanmu adalah untuk makan usaha orang lain. Wa antad'alahum araqil fi muamalatihim, dan Anda ya akan menaruh rintangan-rintangan dalam muamalat mereka. Wa antukhifahum hatta tabtazza amwalahum, dan Anda menakut-nakuti mereka supaya harta mereka bisa dicuri. In fa'alta dzalik fa anta la ta'rifullah azza wa jalla itlaqan. Jika Anda lakukan itu berarti Anda tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sama sekali tidak mengenal Allah. Ya, banyak orang di sini beliau tulis yang mengira apa? Anna man shoma wa shalla kana mu'minan. Orang yang puasa, orang yang salat itu sudah otomatis mukmin. Ya, mukminnya benarlah. Ma'annal ibadata syakliyah syai'un la yuqaddim wa la yuakhir. Ya, meskipun bahwasanya ibadah secara syakliyah, secara formalitas dia beribadah itu adalah sesuatu yang tidak bisa memajukan atau mengakhirkan. Wala qimata lahu idza kana al-insanu 'asiyan, tidak ada harganya jika manusia itu kemudian bermaksiat. Ja'at fi hadhihi surah da'wah ila an ta'rifallah. Maka surat Al-Qadar ini, ya, di situ datang undangan yang luar biasa. Undangan bagi kita, saudara, untuk kita mengenal Allah. Wa an taqdirahu, dan untuk menghargai Allah Ta'ala. Fa idza arafta Allah ta'rif kaifa tad'uh. Jika Anda telah mengenal Allah, maka Anda tahu bagaimana caranya Anda menyembah, beribadah kepadanya. Wa ta'rif kaifa tufawwid amraka ilaih, dan Anda tahu bagaimana caranya Anda akan menyerahkan urusanmu kepadanya. Wa ta'rif kaifa tatawakkal alaih, Anda akan tahu bagaimana caranya Anda bertawakal kepada Allah. Wa ta'rif kaifa tastaslimu lahu, Anda akan tahu bagaimana caranya Anda akan berserah diri kepada Allah. Wa ta'rif kaifa tuti'uhu, Anda akan tahu bagaimana caranya Anda akan mentaati Allah. Wa ta'rif kaifa tunajihi, dan Anda akan tahu bagaimana Anda akan bermunajat kepadanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, subhanallah. Ya, Allah yang langsung menghampiri hambanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Artinya apa? Ya. Ayat ini, wa ma adraka, tidakkah engkau mengetahui apa keutamaan kebesaran Lailatul Qadar? Annallah saufa yudrik, sesungguhnya Allah yang akan menjumpai, yang akan memberitahukan engkau. Faqad qala laka ya abdi idza abadtani alfa syahrin walam ta'rifni. Ya, Allah yang akan memberikan kita pengetahuan. Ya, Allah berkata kepada kita, berfirman kepada kita, seolah-olah dia berkata kepada kita, ya abdi, wahai hambaku, idza abadtani alfa syahrin walam ta'rifni, jika kamu menyembahku 1000 bulan tetapi kamu belum mengenal aku, kata Allah, fala tufiduka ibadati, maka ibadahmu, ya, ibadahmu itu tidak bermanfaat. Ya, fala tufiduka ibadati, ibadah kepadaku itu
tidak memberi manfaat kepadamu wahai hambaku. Wala tarqabika, dan tidak akan meningkatkan derajatmu. Wala tas'ad biha, dan kau tidak akan bahagia karenanya. Walau araftani lailatan wahidah. Subhanallah. Dan sekiranya engkau mengenalku saja satu malam, ya, lisa'atin wahidah, cukup dengan 1 jam, lakanat hadhil ma'rifah khairan laka min kullil umri alladhi amdaitahu fi tilkal ibadatil jawfa. Subhanallah. Ini makna yang sangat dalam, saudara. Ya. Ini beliau membuat ilustrasi, ya, membuat ilustrasi pengandaian seolah-olah Allah, ya, berdialog kepada kita, menyampaikan kepada kita, kalian memuji, kalian bangga dengan ibadah Bani Israel 1000 bulan. Ketahuilah, cukup dengan ilmu, dengan makrifat yang benar, 1 malam saja kamu beribadah sudah bisa mengalahkan pahala ibadah 1000 bulan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Subhanallah. Ini ilmu yang luar biasa nih. Ya. Ini makrifat yang dahsyat. Allah mengajarkan kepada kita, Allah tidak melihat kuantitas jumlah hari, jumlah bulan, jumlah tahun yang dilakukan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tapi kalaupun ibadah selama 1000 bulan itu kita tidak, ya, ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan makrifat, kita ibadah tapi masih maksiat. Ya. Puasa jalan, maksiat jalan. Salat jalan, maksiat jalan. Sudah haji, umroh berkali-kali, maksiat jalan terus. Nauzubillah. Ini berarti belum makrifat. Saudara mau haji, umroh puluhan kali dalam seumur hidup saudara, padahal diwajib. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan, ya, haji itu sekali aja seumur hidup. Supaya apa? Kita bisa memanfaatkan kewajiban haji yang sekali seumur hidup itu betul-betul kita makrifat kepada Allah. Sekali haji tapi dia mabrur, itu lebih afdal daripada berkali-kali haji, berkali-kali umrah. Ya, bahkan 1 tahun mungkin 2-3 kali umrah. Atau mungkin juga mengumrahkan orang lain, subhanallah. Bagus, tetapi sayang, masih banyak di antara kita yang terjebak kepada formalitas ibadah. Belum sampai kepada ma'rifatnya, ya, untuk meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mari kita introspeksi. Inilah pembangun karakter, saudara. Allah mengajarkan kita pembangunan karakter ini yang ketiga. Bagaimana? Ya, subhanallah. Kalau Anda tahu, saya, kita semua tahu betapa pentingnya makrifat kepada Allah, cukup dengan 1 malam itu Lailatul Qadar bisa mengalahkan ibadah 1000 bulan. Ini tandanya apa? Ilmu di atas ibadah. Ya. Subhanallah. Artinya apa? Kualitas ibadah yang dibangun di atas pondasi ilmu dan makrifat kepada Allah. Ketika Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi, di situ Allah jadikan Lailatul Qadar. Ketika kita tahu itu, kemudian kita makrifat kepada Allah Ta'ala, kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, dia akan mengalahkan ibadah 1000 bulan yang dilakukan oleh umat terdahulu, saudara. Subhanallah. Ya. Atamanna 'alal mu'min ayyushammir liya'rif Allah wa liyuqaddir Allah haqqa qadrih. Saya berharap, saya bercita-cita agar seorang mukmin ini, ya, menyingsingkan lengan bajunya, menggiatkan ibadahnya untuk mengenal Allah dan untuk menghargai Allah sesuai dengan kadarnya yang tinggi. Fa idza syammara wajtahat, kalau dia sudah menyingsingkan bajunya dan bersungguh-sungguh, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah akan mencukupi dirinya dari urusan dunianya. Wa ka'anna Allah azza wa jalla yaqulu ya 'abdi dunyaka alayya. Allah seolah-olah berkata kepada kita, wahai hambaku, duniamu aku yang tanggunglah. Ya. Kau jangan khawatir. Jangan kau pedulikan.
Duniamu aku yang tanggung. Aku yang jamin. Fala tahtam laha ma dumta tahtammu li ta'rifani. Jangan engkau merasa risau. Ya, jangan kau merasa risau dengan urusan duniamu selama engkau memberikan perhatian besar untuk mengenalku, kata Allah. Wa sa'ta'tika dunya wa hiya raghimah. Kalau engkau sudah ma'rifat kepadaku, maka dunia dengan semua isinya ini yang akan datang menemuimu secara terpaksa. Saat ini, kenapa kita susah cari rezeki? Ya, cari nafkah. Karena kita tidak mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, para aulia Allah itu, para kekasih Allah, wali-walinya Allah, mereka tidak perlu cari dunia. Dunia yang datang menghampiri mereka dengan terpaksa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia akan datang, ya, terpaksa untuk menghampiri kita. Wan nasu yuqaddiruna dunya, sementara manusia banyak yang menghargai dunia. Fa maqayisun nasi maddiyah, ukuran-ukuran manusia itu semua materi. Saudara akan melihat, ya, orang akan menghargai orang lain itu karena ukuran materinya, karena ukuran jabatannya, ukuran kehormatannya. Dilihat dari seberapa mewah rumahnya, dan diukur dari seberapa luas kebunnya yang indah. Dilihat dari ukuran seberapa mewahnya mobilnya, kendaraannya. Fa idza insanun indahu ardun wa futiha amamaha syari' wa kana ishtara al-mitra bi 100 lirah wa sara al-mitra bi 100,000 yaquluna sara fil jannah. Kita kadang mengatakan, oh, ini orang sudah bergelimang dengan nikmat, udah di surga dia di dunia ini. Kenapa? Orang kalau sudah, ya, punya tanah di pinggir jalan protokol. Nah, di Jakarta tanah protokol berapa? 1 meter bisa 100 juta. Ada yang 150 juta per meter persegi. Subhanallah. Orang kalau punya tanah di tempat strategis, dibeli seluruh tanahnya, dia jadi orang kaya luar biasa. Ya, jadi miliarder. Kita lalu mengatakan, oh, enak sekali, ini orang sudah di sorga, katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, wa qad ghaniya wa ma dari wa sa'idat dzurriyyatu wa hakadha yaqulun. Oh, betapa bahagia anak cucunya. Ya. Walau qaddarullah, seandainya mereka itu menghargai Allah, la'arafu anna ma'rifatu subhanahu hiya allati satus'iduhum ilal abad, maka mereka akan tahu bahwasanya makrifat Allah itulah yang akan membahagiakan mereka selama-lamanya. Wa anna dunya sawfa tanqati'u ba'dahin, dunia ini akan terputus. Kalau kita mati, putuslah nikmat dunia. Ya. Wa annal maut sayunhi hadhil haya wa makasiba, kematian yang tidak lama kita ini akan merasakannya. Ya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari darinya, pasti dia akan mendatangi dan menjumpai kamu, kata Allah. Wa man 'arafa Allah azza wa jalla tabda makasibu ba'dal maut. Subhanallah. Kalau kematian itu mengakhiri kehidupan dunia dan hasil amal usaha kita di dunia, maka orang yang mengenal Allah tabda makasibuhu ba'dal maut, dia akan mulai memanen, ya, memetik hasilnya setelah dia mati, tidak berhenti-berhenti. Ya. Tapi kalau orang tidak punya amal saleh, tidak punya makrifat kepada Allah, setelah mati ya sudah selesai. Dia tidak kumpulkan harta untuk akhirat, maka dia tidak bisa memetik, tidak bisa memanen hasil amalnya setelah dia mati, saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas. Siapa orang cerdas? Orang yang selalu menghitung-hitung amalnya, dan dia bekerja untuk setelah mati. Jadi, ya, ini yang disebut dengan pasif income-nya orang soleh. Orang yang makrifat kepada Allah, dia punya pasif income setelah mati. Ya. Hartanya berkembang, harta dia nanti dia akan dibawa mati itu akan berkembang otomatis, autopilot. Subhanallah. Ini harta jadi berkembang autopilot. Ya, pilotnya udah mati.
Ya, pilotnya udah jadi jenazah, pilotnya dikubur di alam kubur. Ini amal solehnya menjadi autopilot, semua menghasilkan pahala-pahala yang luar biasa. Ya, dia menjadi amal soleh. Dia menjadi pasif income kita. Meskipun kita sudah tidak bekerja, tidak beramal lagi. Karena kita sudah mati. Tetapi amal itu yang akan memberikan hasil yang berlipat ganda untuk kita nikmati di alam akhirat, saudara. Subhanallah. Ya, hadhihi Lailatul Qadar. La ahad ya'rifu qimataha. Inilah malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu harganya. Dan aku akan beritahukan kepadamu harganya. Nilainya, inna khairun min ibadati thamanina sanah. Dia adalah lebih baik daripada ibadah 80 tahun lebih. Kenapa? Hiya khair. Kenapa dia menjadi baik? Lebih baik li'annal insan yas'adu biha bima'rifati rabbih. Karena dengan sebab malam yang singkat. Malam Lailatul Qadar itu kan singkat, Pak. Mulai dari maghrib sampai subuh. Ya, tidak lebih dari 12 jam. Mungkin juga kalau Lailatul Qadarnya di Jerman, di Inggris, di Belanda itu lebih singkat lagi malamnya. Karena orang di sana puasa sekarang buka puasa jam 9 malam. Jam 2 malam dia sudah sahur, jam 3 sudah subuh. Singkat lagi malamnya di sana Lailatul Qadarnya. Kita 12 jam. Subhanallah. Kalau dibagi lagi menurut pendapat jumhur ulama, Lailatul Qadar itu hanya di sepertiga malam yang terakhir. Berarti hanya 4 jam saja dari 12 jam malam itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah. Singkat tetapi bermakna. Kenapa? Karena dia membawa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Waktu yang singkat bukan berarti tidak berarti. Sebaliknya, ibadah 1000 bulan kelihatannya lama, kelihatannya hebat, tetapi justru kalau tidak didasari makrifat yang benar kepada Allah, dia tidak ada arti apa-apa. Subhanallah. Wa yusibuhul khairul amim. Dengan makrifat itulah dia mendapatkan kebaikan yang menyeluruh. Bagaimana kebaikan yang menyeluruh? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka malaikat itu datang menghampiri kita dengan tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala ala qalbika, kepada hati kita, dan membahagiakan kita. Malaikat datang dengan membawa apa? Taujihat. Ya, membawa arahan, membawa peringatan-peringatan dari Allah, sehingga apa? Membuat hidup kita ini jadi lurus. Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa maksiat, tidak terjerumus kepada kebodohan. Ya, tidak akan mengambil safqah, tidak akan mengambil apa? Transaksi yang rugi selama hidup di dunia. Subhanallah. Kenapa? Malaikat bersama kita datang turun di Lailatul Qadar untuk meluruskan amal kita, mengingatkan pentingnya kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang paling berharga. Itulah makrifat kepada Allah yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaan melalui fasilitas yang tersedia dengan singkat dan jelas. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah boleh mengkhususkan 10 hari terakhir untuk memperbanyak ibadah, kemudian selepas 10 hari terakhir Ramadan, ibadahnya kembali seperti sebelumnya? Apakah hal tersebut termasuk perilaku istiqomah? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, apakah bertafakur, mengkaji ilmu, meluruskan niat, juga pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan saat Lailatul Qadar? Begitu. Dari Brother Villah di Wiyung. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih kepada penanya. Ya, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah konsistensi dalam amal. Ya, karena itulah nilai karakter yang hendak dibangun oleh Lailatul Qadar. Memiliki konsistensi seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Zakaria. Tidak lebih, tidak berkurang. Kesalehannya, kesabarannya, kesyukurannya, ibadahnya kepada Allah, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan ujian atau musibah. Nah, demikian pula umat Rasulullah
Kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka dia akan konsisten amalnya sebelum maupun sesudah Lailatul Qadar. Kalau ini saya berandai-andai, kalau seandainya dia seorang hamba Allah ini, ya, sudah niatkan seperti itu, ya, itu sudah bagus daripada tidak sama sekali dia memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau seandainya, mudah-mudahan ini salah anggapan ini, ya, anggapan ini mudah-mudahan salah, ya, kalau dia memiliki niat seperti itu lalu akan kembali lagi amalnya seperti sebelum Ramadan, dia anggap sudah impas, sudah bersih dosanya, lalu dia mulai lagi dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, nauzubillah, maka tidak bergunalah amalnya itu. Ya, tapi kalau hanya sekedar kembali biasa, ya, sholat biasa, ya, tetap melakukan aktivitas biasa, tidak menambah ibadahnya kepada Allah. Nah, ini juga sebenarnya adalah sesuatu, ya, yang sangat disayangkan. Karena apa? Sesungguhnya, ya, Lailatul Qadar kita dapat itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas amal saleh kita. Lalu yang kedua, dengan mengkaji ilmu di Lailatul Qadar, apakah nilainya juga pahalanya sama dengan beribadah menuntut ilmu? 1000 bulan. Iya. Ya, karena menuntut ilmu meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam, terhadap ajaran Allah. Ya, beribadah, sekali lagi dalam tafsir ayat ini katakan ibadah harus didasari dengan ilmu. Ilmu inilah yang membuat nilai ibadah kita menjadi lebih tinggi. Ya, ada apa namanya? Ada advantage-nya, ya. Ada grade-nya itu lain, dia berbeda. Kalau hanya beribadah tanpa ilmu, ya, maka dengan kita mengisi Lailatul Qadar selain dengan salat qiyamul lail, selain dengan zikir, selain dengan baca Quran, kita mengikuti kajian ilmu, ini juga merupakan suatu nikmat dari Allah, dan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan wasilah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua adalah Ustaz, seringkali kita fokus pada tanda-tanda Lailatul Qadar untuk mendapatkannya, Ya. tetapi kurang fokus pada ibadah kita. Pertanyaannya, bagaimana memperbaiki diri sehingga kita bisa lebih fokus pada ibadah? Ya. Kalau orang hamba Allah bertanya tentang ciri-ciri malam Qadar, itu sudah jelas. Ciri-cirinya ada disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW. Ya. Lalu untuk apa? Ya, kalau sudah tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya, seandainya pun Allah menunjukkan ciri-ciri itu seperti yang disebutkan dalam hadis, atau bisa jadi Allah tidak menunjukkan ciri-cirinya, ternyata tidak seperti yang ditunjukkan dalam hadis misalnya, ya, itu kan rahasia Allah. Apakah Allah mau memberikan Lailatul Qadar itu sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ataupun tidak, itu haknya Allah, itu hak prerogatif Allah. Maka jangan kita terkecoh dengan ciri-ciri itu. Bagus dan boleh kita mengenal ciri-ciri itu, tetapi yang lebih fokus adalah kita harus menambah makrifat kita kepada Allah. Kalau orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia akan menyembah Allah, dia akan beribadah dengan ikhlas, tulus, murni kepada Allah, dia meningkatkan kualitas amal solehnya, ada atau tidak ada ciri-ciri itu. Seperti Ayub, seperti Zakaria, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya itu akan diberikan keberkahan lahir batin, dunia dan akhirat. Subhanallah. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan yang ketiga, jika tadi sudah disampaikan, mohon disampaikan kembali untuk memperkuat. Pada surat Al-Qadar ayat pertama disampaikan, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, karena, ya, Al-Quran ini kan membawa kemuliaan. Ya, Al-Quran itu membawa kemuliaan. Ya, dia bersumber dari Allah yang maha mulia. Ya. Disimpan sebelum turun ke dunia ini, disimpan di kitab yang sangat mulia, yaitu Lauhil Mahfuz. Lalu dibawa turun oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Lalu disampaikan kepada Nabi Rasul yang paling mulia, pemimpin dan penghulunya para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, ditujukan kepada umat yang paling mulia, yang paling terbaik, yaitu khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu umatnya Rasulullah. Ya, diwahyukan di malam terbaik, malam paling mulia Lailatul Qadar, dan diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka lengkaplah semua kemuliaan Al-Quran dari semua segi, dari semua sisi. Maka Allah mengatakan wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan wa innahu lakitabun aziz. Quran ini adalah kitab yang berharga, yang paling mulia. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan masuk dari berbagai sisinya. Ya, tidak dari depan, tidak dari belakang. Tanzilum min hakimin hamid, karena dia adalah dinuzulkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Demikian. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian surat Al-Qadar, Lailatul Qadar membangun karakter umat oleh Ustadz Dr. Fahmi Salim MA. Semoga Allah SWT berikan ridhonya sehingga kita bisa memahami dan utamanya adalah mewujudkan pada aktivitas kita sehari-hari dengan karya-karya kesalihan. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kajian tafsir kitab An-Nabulsi telah memasuki pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian online selama bulan Ramadan bersama Masjid Al-Irsyad Surabaya. Saya Iwan Abdi mewakili seluruh tim kreatif dari kajian online Masjid Al-Irsyad Surabaya sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Fahmi Salim MA atas waktu dan ilmunya. Semoga membawa keberkahan untuk kita bersama. Amin. Kami juga sampaikan permohonan maaf untuk segala kekurangan selama berlangsungnya kajian online ini. Sedikit kesimpulan kajian pagi ini adalah dengan semangat Lailatul Qadar akan terbentuk karakter umat yang selalu rindu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Ilmu ini yang akan menjadi jantung karya-karya kesalihan selanjutnya. Begitu ya, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa sore hari ini nanti pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat kita masih akan ikuti kajian online dengan judul Fikih Ikhtilaf, memahami dan menyikapi perbedaan bersama Ustadz Ahmad Mudzaffar Ahmad Mudzaffar JMA. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita tutup kajian online pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.